Shalom, selamat pagi untuk anak-anak pada pagi hari ini. Salam sejahtera untuk kalian semua dan kita lanjutkan kembali penjelasan materi pada pagi hari ini. Adapun yang menjadi topik kita pada hari ini adalah belajar dari para martir. Nah, ini pembahasan kita untuk hari ini. Adapun yang menjadi kompetensi dasar kita kali 33 memahami makna hidup beriman sesuai dengan teladan Yesus Kristus, ya. Nah, indikasi atau indikator pembelajaran ini kalian mampu memahami arti martir, ya. Sering mungkin kita mendengar mati martir, mati syuhada, mati syahid, cuman kita nggak mengerti. Nanti kita jelaskan, ya. Lalu mengkaji mengakui betapa berharganya Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Dan kita harus meresponi kasih karunia dan anugerah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita lewat pengorbanannya di Golgota, ya. Lalu kita memberikan tanggapan atau respon keteladanan tentang berkorban yang Yesus ajarkan dalam kehidupannya. Jadi di masa Yesus hidup dan melayani selama lebih kurang 33 tahun, ia telah meneladankan sikap-sikap di mana ia selalu menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang, empati, simpati yang dibungkus dengan sebuah tindakan nyata, merangkul dan mengajarkan sesuatu untuk kebaikan orang-orang di sekitar. Nah, pertanyaannya adalah pada hari ini, apa itu martir atau apa itu mati martir dan mati syuhada? Ada juga yang bilang mati syahid, ya. Jadi, mati martir atau syuhada itu artinya orang-orang yang sampai mati karena bertahan dengan iman yang diyakini. Jadi, diintimidasi, disiksa, bisa juga ditangkap, lalu dieksekusi untuk menyuruh, ya, untuk menyangkal apa yang diyakini. Tapi orang-orang martir ini selalu bertahan sampai mereka mati tetap percaya. Nah, untuk konteks Kristiani, maka martir itu karena bertahan beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi para murid-murid juga di zaman perjanjian baru ada banyak orang-orang yang mati terbunuh karena beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, Matius 24 ayat 4 sampai 13 ini berbicara tentang akhir zaman. Nah, ya. Jadi kalian anak-anakku juga belajarlah firman Tuhan supaya mengerti, ya. Nanti kondisi zaman akhir itu akan banyak orang datang dan mengaku Mesias, dan ini sudah digenapi. Ada banyak orang-orang yang mengklaim diri bahwa dia adalah Mesias, padahal Mesias sudah selesai, sudah naik kembali ke sorga, yaitu Tuhan Yesus, ya. Mesias itu artinya yang diurapi, jadi mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Mesias. Banyak yang undur dari iman Kristen, ya, banyak yang murtad, tidak kuat menderita, tidak kuat bayar harga, sehingga mereka mencari aman, ya, mencari zona aman. Terjadi banyak perang antar bangsa dan negara sudah digenapi, perang antar bangsa, ya, terjadi bahaya kelaparan, bencana alam di mana-mana sudah digenapi. Kebencian kepada pengikut Kristus juga semakin menjadi-jadi dan sudah digenapi. Lalu pemurtatan terjadi, penyangkalan Kristus terjadi, munculnya nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu sudah digenapi. Kisah para martir yang menginspirasi. Iring Tuhan ada tantangan sudah pasti, ya, pasti dengan Tuhan, mengiring Tuhan pasti ada tantangannya, ada harga yang harus dibayar. Pengikut Kristus dibenci dunia, ya, sampai-sampai Yesus pun tersalib, ya, karena banyak orang yang tidak suka. Dan orang Kristen terus teraniaya sampai hari ini. Ya, gerejanya dibakar, beribadah dilarang, lalu persekusi, dihina, dizolimi, ada banyak, ya. Lalu banyak yang mati karena bertahan dengan imannya. Inilah tadi yang disebut dengan mati martir atau syuhada. Nah, darah para martir itu akan menjadi benih-benih gereja di dunia. Nah, martir yang pertama yang kita pelajari adalah bernama Polikarpus.
Nah, ini fotonya ya, dia seorang imam di Smyrna, sekarang Turki. Polikarpus ini adalah murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes. Jadi Polikarpus ini muridnya Yohanes. Nah, Polikarpus melayani atau imam di gereja Smyrna. Hidup di zaman Kaisar Marcus Aurelius Antonius, ya. Nah, sebenarnya kaisar ini kaisar yang baik, tetapi di dalam masa pemerintahan kaisar ini ada banyak orang-orang Kristen yang mati, yang dibunuh, yang dilaga dengan hewan-hewan buas, dan banyak yang mati martir. Nah, Polikarpus imam yang sangat disegani dan dihormati pada masa Aurelius. Ungkapannya ketika ditangkap dan diperhadapkan pada tiang yang akan membunuhnya, dia berkata, 86 tahun saya telah mengabdi dan melayani Kristus. Dia tidak pernah berbuat salah dan menyakitiku. Bagaimana mungkin saya mengkhianati Raja yang telah menyelamatkan saya? Jadi Polikarpus ketika diberi tawaran untuk menyangkal Yesus, dia berkata tidak. Sekali Yesus tetap Yesus, karena 86 tahun ia hidup, Yesus pengakuannya baik dan tidak mungkin dikhianatinya. Luar biasa ya. Nah, apa yang menjadi kesimpulan materi kita yang singkat ini? Orang yang merelakan kehilangan nyawanya karena iman tentu tidak akan kehilangan nyawanya. Tuhan sudah menyiapkan mahkota dan tempat istimewa bagi para martir yang mati syuhada yang telah mengabdi kepada Kristus sampai akhir hayatnya. Semoga ini bisa menginspirasi kita. Orang-orang martir ini kisah-kisahnya bisa membuat kita semakin mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus. Kita semakin bersemangat iring Tuhan dan kita bertobat, memberikan hidup kita mengabdi pada Tuhan. Tuhan memberkati kalian. Materi latihan sudah share, nanti dikerjakan latihannya. Lalu juga catatan juga sudah share untuk hari ini. Kiranya kalian tetap semangat, Tuhan memberkati, dan saya tetap berharap kalian semangat untuk terus belajar tentang materi kita. Tuhan berkati anak, salam sama orang tua, dan shalom.